أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين amin ya rabbal alamin. Kalau ini sampun dimaknani pembahasan duki tengah-tengah ayat alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Ini sampun membahas mengenai tentang Rabbana hab lana min azwajina. Betapa pentingnya memilih, mencari sosok pasangan yang benar-benar solih, yang benar-benar solihah sebagai qurrata a'yun atau penyejuk mata. Sekarang pembahasan yang wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekarang pembahasan yang dzurriyah, anak keturunan, bagaimana caranya. Ini termasuk doa agar memiliki anak keturunan yang solih dan juga solihah pula. Kalau ini pun bolak-balik kalau aturaken bahwa kiatnya untuk memiliki seorang anak yang solih itu lebih berat daripada kiat memiliki atau mencari seorang istri yang solihah, karena usahanya lebih banyak, paham ya? Jadi kalau istri yang solihah itu langkahnya cuma memiliki pribadi yang baik. Kita memiliki pribadi yang baik, maka secara kaidahnya dalam ayat Al-Qur'annya at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Tapi untuk yang kedua ini, yakni berupa anak, itu berarti tarafnya, prosesnya lebih banyak. Selain mendidik anak itu, kita juga harus memiliki dua hal, membentuk pribadi yang baik dan juga memilih tempatnya kita menaruh benih. Cara bahasanya tentang hadis kalau ini sampun kula sampaikan, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Takhayyaru linutafikum, pilihlah tempat kalian menaruh benih. Fa innal irqa dassas, karena sesungguhnya sebuah watak itu sangatlah gampang meniru. Pun terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Niki donga supaya anak diparingi anak keturunan sing baik. Mulane ngeten, kalau diingendikaken di dalam banyak kitab niku diingendikaken ngeten. Yang pertama, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Selain yang namanya anak itu kalau mau baik itu ya tidak lain tidak bukan juga harus kita orang tua harus memiliki sebuah pendidikan. Lalu diingatkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah istri kamu, anak kamu, keluarga kamu dari api neraka. Dijaga, artinya jaga ini berarti ada upaya orang tua, upaya dari terutama adalah ab selaku mudiruha, selaku mudirul madrasatul ulah. Itu harus ada upayanya. Mulane teng mriki dilanjutaken malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dilanjutaken. Imam Ali bin Abu Thalib beliau dawuh ku ahlikum naro, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu artinya adalah alimuhum wa adibuhum. Ya, alimuhum wa adibuhum, sing jenenge anak, sing jenenge keluarga iku ulangono wurono adab. Ya diulangi, ya diuri adab. Jadi sing jenenge anak ning bener-bener diulangi. Ora iso Pak sing jenenge anak niku ade menengae niku saged. Harus benar-benar ada pendidikan. Ojo sampai ono omongan, biasanya kadang ya cara bahasa kasar ngomong, banyak orang tua yang tanda kutipnya malas mendidik anaknya, kemudian dia berdalih dan ngomong alah jarne wae, ora wis gede pinter-pinter dhewe. Kan enek wong tua model kaya ngono kuwi. Anak dijarne
anak dijarne marono ngomong lek kapan jarne wae enggak lek wis gede pinter-pinter dhewe ora iso ngono kuwi moro-moro pinter-pinter dhewe lek wis gede gak iso Pak moro-moro pinter dhewe sulapan ta piye aku yo pengen jare Faizal sulapan mau piye moro-moro anake moro-moro jarne melakna dawuh para ulama ya Allah ya Rabbi ya Karim adibu auladakum ya apa bahasanya ya Allah adibu kurang lebihnya begini kalau dawuhnya kalau secara makna itu begini ajarilah adab anak kamu di waktu kecil niscaya kamu akan bahagia di waktu besar cara bahasanya gitu tak dalene aku ilinge mek surrabi kabira ngono tok lah ya Allah ya Rabbi ya Karim dawe man addaba waladahu shahira surrabihi kabira dawuhnya para ulama teng mriki dikaaken ngoten man addaba waladahu shahira surrabihi kabira man addaba waladahu shahira barang siapa yang sedari kecil anaknya sudah diajarkan yang namanya adab dan juga etika surrabihi kabira niscaya dia akan bahagia tatkala sudah mendapatkan anaknya itu sudah besar. Paham nggih? Dadi ora enak istilah jarne ben pinter-pinter dhewe ngelek gede pinter-pinter dhewe iku ora enak. Gede pinter iku gara-gara mulai cilik niku wis dididik. Jadi sampean tak ulangi prosesnya mendidik anak. Jadi yang pertama, dawuhnya para ulama man addaba waladahu shahira surrabihi kabira. Barang siapa yang sudah mendidik anaknya di waktu kecil, niscaya dia akan bahagia di waktu besarnya anak tersebut. Jadi anak ini aja dijarno Pak semenjak kecil. Biasanya kan akeh tuh bocah cilik-cilik malah dijiarne ambek wong dalah jarne sik cilik ae ben seneng kono dolen. Loh, salah. Justru waktu kecil itu adalah waktu kesempatan emas bagi orang tua agar si anak ini tidak sampai yang namanya liar. Kalaupun bolak-balik ngomong loh, anak itu aja sampai dijarne, diwurui, diulangi adab. Cilik wis dijiarne, marono kebiasaan liar, wah wis angel. Anaknya wis kadung liar niku angel, Pak. Bon, itu ketika masih kecil. Yang nomor 2, bahkan teng mriki dingendikaken qala Al-Hasan ya'muruhum wa yanhahum fa yu'allimuhum al-halal wal haram wa yujannibum al-ma'asi wal asam ila ghairi dzalika minal ahkam. Mriki dingendikaken artinya menjaga keluarga dan juga anak itu artinya dengan cara mengajarkan kepada mereka hukum halal dan juga haram, kemudian menjauhkan mereka daripada tindakan maksiat dan juga dosa. Dan juga seterusnya. Itu yang pertama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Maka sangat disayangkan kalau ada orang tua yang sifatnya membiarkan anaknya di waktu kecil, kemudian dia baru mau mendidik ketika sudah beranjak balik. Kayak umur 10, kayak umur 11, kayak umur 12 baru diwurui sing jenenge etika, baru diwurui adab. Itu salah. Malah kula pun bolak-balik ngomong man addaba waladahu shahira surrabihi kabira. Ajarkan semenjak anak itu masih kecil. Semenjak waktu kecil anak itu diajarkan takut dan juga hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua. Kita diajarkan yang seperti itu. Bahkan kalau menurut sebagian ulama ada yang mengatakan seperti ini. Al-Imam Sahal Al-Tusturi beliau niku merawat anaknya, bahasane ngoten, mencetak gen anak yang solih itu bukan hanya ketika sudah lahir. Sahal Al-Tusturi beliau dawuh bahwa inni la ar'a auladi qabla ayyukhrijahumullah ila dunyah. Ngerti dingendikaken bahwa bahkan Sahal At-Tusturi itu beliau dawuh, aku itu sudah mendidik anak-anakku sebelum anak-anakku itu keluar ke dunia. Semenjak anak-anakku masih berada di dalam diriku ini, ya,
maka aku sudah menjaga dan juga mendidik mereka, katanya Sahal At-Tusturi. Bahkan ketika akan dilanjutkan lagi, diriwayatkan ada seorang laki-laki sowan kepada salah seorang ulama yang bernama Malik. Kemudian seorang laki-laki ini berkata kepada seorang ulama tersebut, kaifatakun at-tarbiyah, wahai ulama, wahai syekh, bagaimana sih mendidik anak itu? Maka sang syekh pun menjawab, kam umru ibnika al-ana, anak kamu itu sekarang umurnya berapa? Maka dijawab, faqala arba'atu ashhur, sakmangke sekarang anak saya itu umurnya masih 4 bulan. Faqala al-alim laqad fatat kat-tarbiyah, umur sik 4 wulan. Langsung dijawab, oh umur sik 4 wulan, yes, berarti tarbiyahnya sudah hilang. Tarbiyahnya sudah hilang kesempatannya. Artinya bagaimana? Bahwa ini diindikakan kalian para ulama, bahwa yang namanya mendidik itu sebelum mereka dilahirkan. Sebelum mereka dilahirkan. Mulana oleh dawi al-imam Al-Imam Al-Ghazali, beliau dawuh, atibu auladakum khamsa wa ishrina qabla wiladatihim. Didiklah anak-anak kamu 25 tahun sebelum mereka lahir. Bayang nih Pak, didiklah anak-anak kamu 25 tahun sebelum mereka lahir. Nah, sanggup ngaji berapa ya? Didiklah anak-anak kamu 25 tahun sebelum mereka lahir. Artinya bagaimana? Sekali lagi nggak bisa. Yang namanya anak itu moro-moro jadi solih itu nggak bisa. Mbok kewerengo kaya apa ae sing jenenge tarbiyah pendidikan. Kalau memang orang tuanya tidak mulai kebaikan itu dari dirinya sendiri, itu nggak akan bisa. Sulit. Nggih. Mulane kula pun bolak-balik bahas di ayat yang lainnya di dalam surat Al-Kahfi niku wonten dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng surat Al-Kahfi niku lho, ayat niku bacane wa kana abuhuma sholihah. Napa? Wa kana abuhuma sholihah. Bahwa kalau anaknya kepingin pinter, kepingin solih, ya jelas yang dipaksakan solih itu ya bapaknya dhisik lho. Dawuh teng Qur'ane wa kana abuhuma sholihah. Dikatakan kalian para ulama, bapak yang solih itu nanti akan bisa benar-benar solih loh ya. Itu akan bisa mencetak 7 turunan anak yang solih. Manfaatnya itu nanti bisa dirasakan oleh 7 turunan. Ya. Nah, sehingga iki aja ngendelno atau mengandalkan bahwa kamu hanyalah merupakan seorang keturunan anak yang solih. Nek ketemu anakmu keturunan sing nomor 8 lah ora kebagian apa-apa, Pak. Pun teng riku akan ngaten mboten satu artinya adalah satu, bahwa mencetak generasi dzurriyyah yang baik itu sangatlah berat. Jadi benar-benar ditarbiyah mulai semenjak kecil. Jangan dibiarkan, jangan ada istilah ini yang perlu banget digarisbawahi. Jangan ada istilah halah sik cilik Pak jarne wae, lek rodok gedhe kok diulangi. Akhirnya napa? Akhirnya kadung liar. Bahkan bisa sampean lihat lah, kalau iki anu ya ngetokno unek-uneke dhewe ya aku ya. Biasane saking ngejarno wong tua nang jenenge anak sing cilik. Biasane anak cilik pas wae riyayan. Kamu tahu hari raya itu, anak kecil di rumah orang. Jajannya orang itu Masya Allah. Orang kok terima dibukai, disuntek kabeh jajane. Dan yang lebih menjengkelkan itu apa? Bapak ibunya mau menengai. Marang ngono ngomong halang jenenge arek cilik ngono kan getingi to, Pak. Jengkelne ngono kuwi. Awis gak ada woman pol model-model ngono kuwi. Karena memang yaitu tadi man adaba waladahu saghira surra bihi kabira. Bahwa anak itu sudah kamu ajarkan semenjak mereka kecil. Ojo ngomong cilik jarne ae jenenge arek cilik. Salah.
Justru anak kecil itu, kebaikan bagi anak kecil itu merupakan sebuah paksaan. Kebaikan bagi orang besar itu merupakan sebuah pilihan. Arek cilik wajib dipaksa dan diarahkan kepada sebuah kebaikan, ngono lho Cah. Nah, sehingga kalau dilanjutkan lagi, dawuhnya para ulama, bahkan ono wong takon nang wong alim anak isi umur 4 wulan, ditakoki cara mendidiknya bagaimana, beliau sudah menjawab, alah salah, terlambat kamu sudah. Mana isi umur 4 wulan, diwara terlambat mendidiknya. Karena menurut versinya para ulama zaman dahulu, mendidik anak itu adalah adibu auladakum khamsa wa isyrina qabla wiladatihim. Didiklah anak turun kalian, anak-anak kalian 25 tahun sebelum mereka dilahirkan. Paham ya? 25 tahun sebelum mereka dilahirkan. Mulane kula sering ya mirangaken napa sing sering diingendikaken kalian Gus Baha. Sebenarnya ini juga sudah sering menjadi bahan angan-angan kula piyambak. Bahwa ngene, ayo rungokne tenan, Pak. Lek wong-wong biyen, lek wong-wong zaman biyen, iku penggaweane dadi petani. Bahkan nyon sewu ojo petani, penggaweane wong zaman biyen niku dadi pencari kayu bakar. Cuma mencari kayu bakar yang hasilnya tidak seberapa. Tapi orang-orang zaman dahulu anaknya banyak, itu semuanya alhamdulillah kabeh ya dadi kabeh. Penggaweane padahal cuma mencari kayu bakar. Beda mbek wong saiki. Orang-orang zaman sekarang dengan gajinya yang bahkan sampai puluhan juta, anak cuma 1-2. Ngono anake padha melengse kabeh. Ora enek sing dadi. Lah iya toh? Kan ngono toh? Kalau didhawuhaken ya sampean lihat. Anak-anak pejabat itu, anak-anak pejabat, anaknya pemerintah, anaknya orang-orang kaya. Kurang apa mereka dari urusan harta? Gajine turah-turah. Tapi delok, anak mak siji loro ngono ae. Guru sekedar salat 5 waktu ora iso, kabotan. Tapi kalau orang-orang zaman dahulu, masya Allah, penggaweane mek golek kayu bakar, penggaweane mek nang sawah, ngono iku duwe anak 12 lho, Pak. Kabeh dadi soleh kabeh, minimal salat orang arah tinggal. Sampai lihat sendiri. Cara dawuh Gus Baha ini kan sering, Gus Baha sering matur bahwa beliau itu sering diwaduli sama orang-orang rektor. Gus Baha, kenapa sih? Kalau saya ini kan keturunannya orang desa. Katanya seorang orang rektor yang matur ke Gus Baha. Saya ini kan keturunannya orang-orang desa. Daya saya itu nggumun. Kenapa orang tua saya itu desa, penggaweannya cuma jadi petani. Anak banyak, tapi beliau itu mampu mendidik semua anaknya hingga sukses. Kuliah selesai dengan predikat nilai yang bagus dan juga mereka memiliki keimanan yang baik, tidak mau meninggalkan salat dan seterusnya. Sedangkan saya ini sudah jadi rektor. Itu jangankan anak saya menjadi orang yang juara di akademiknya. Cukup anak saya tidak main narkoba saja itu sudah alhamdulillah. Katanya seorang rektor yang sedang wadul ke Gus Baha itu. Dawuhnya beliau ya karena memang mendidik anak yang paling utama. Mendidik santri itu Pak, yang paling utama adalah dengan kearifan. Lek bahasanya beliau Gus Baha ini dawuh kearifan. Kearifan itu artinya pakai kesolihan. Pakai kesolihan. Mendidik anak itu yang paling utama itu ya pakai kesolihan. Artinya kalau pakai gen, ya cara bahasanya wong-wong itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, gennya buah itu kalau memang gennya baik, itu pasti sering kalinya mengarahnya ke baik. Pokoknya ora dipangan codot lho Pak, cara bahasanya. Pokoknya ora dipangan codot ini ya api. Tengeri tinggi akan maten. Masya Allah pun sebenarnya itu yang paling harus kita titik tekankan, bahwa untuk kiat memiliki anak-anak yang solih itu yang paling utama adalah dari diri kita sendiri. Dalilin apa? Wa kana abuhuma solihah. Bapak itu merupakan orang yang solih. Ini paling utama. Tapi ya walaupun cara bahasanya ada faktor internal, ada faktor eksternal.
Ya, kalau faktor yang internal ya itu tadi. Kita selaku bapak itu harus punya orang-orang yang baik pula. Jadi orang-orang yang. Kalau faktor eksternal banyak seperti yang dingendikakan di taklim, ya. Taklim dingendikakan siapa orang yang ingin memiliki anak yang solih, ya, hendaknya dia memuliakan santri, memuliakan kiai, memuliakan para pelajar. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman fal yu'adzim fal yukrim aliman. Barang siapa yang ingin punya anak yang alim, hendaknya dia memuliakan para pelajar yang mengembara. Santri dikei mangan, santri dikei duit, santri atau kiai dikei duit. Ya, kita memuliakan para santri, kita memuliakan para kiai. Insya Allah nanti anak keturunan yang menjadi anak keturunan yang soleh. Ini faktor yang eksternal. Mulane kan sering dikatakan teng kitab taklim. Lapo sih kok iso sih anak kiai ku kok mesti pintar, kok mesti ngalim. Alasannya kenapa? Alasannya itu tadi karena sing jenenge para kiai, para ustadz, para kusni benar-benar ngopeni, benar-benar memuliakan kepada para pencari ilmu. Sehingga dijamin anaknya itu menjadi sosok yang alim. Bon, ngriki kan dingendikaken ngoten. Dadi ana faktor eksternal, ana faktor internal. Dan yang terakhir mengenai permasalahan masalah mendidik anak. Kula niku namung eling napa sing sering dingendikaken dan napa yang sering dijadikan sistem pendidikan bapak kali ibu kula, abi kalian umi kula dumateng sedanten para putra. Giling-giling enten aja hakmu kabeh calon wong tua. Dawe bapak ibu kula, kowe ku ojo menjadi orang tua yang menuntut anaknya menjadi bakti. Kita kalau menjadi orang tua jangan hanya menuntut agar anak itu jadi orang yang berbakti. Paham aja. Aja dadi wong dididik kon anak duraka kon dikongkon gak gelem. Aja gampang-gampang ngono rek. Lalu bagaimana menjadi orang tua yang baik? Itu seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, niki sing sering dimaturaken kalian bapak kula. Bapak kula niki sering dawuh dumateng kula, dumateng para putra niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada orang tua yang membantu agar anaknya bisa selalu bakti. Garisono. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah Ta'ala senantiasa merahmati orang tua yang membantu anaknya agar bisa berbakti. Jadi jangan menuntut anak agar berbakti, tapi tolonglah anak kamu agar dia bisa menjadi anak yang berbakti. Artinya bagaimana? Semisal anak yang gak kena dikongkon, Mbak, kadang yang jenenge anak kayak awak dhewe ini, kadang jenenge anaknya kadang kan ya gak kena dikongkon. Mbok sibuk HP ambil HP-ne dhewe, mbok kakean acara dhewe. Maka sebaiknya orang tua tidak memerintahkan sesuatu agar anak ini tidak durhaka kepada orang tua. Oh, katanya anak sibuk apa jenenge HP-an iki cara dikongkon biasanya ngamuk iki biasanya. Dijarne wis gak usah ngongkon. Ini namanya orang tua yang membantu anak agar menjadi sosok yang bisa berbakti kepada orang tua. Jadi orang tua ini bagaimana? Harus bisa pintar-pintar membuat strategi agar anaknya ini nurut tanpa adanya paksaan. Tapi pakai naluri. Yang repot Pak, jadi wong tua iki ya repot. Ya nirakati, ya ndidik, ya ndolekno dhuwit.
Tapi sekali anak itu benar-benar sukses, maka yang merasakan kebahagiaan itu adalah orang tua. Tapi sekali lagi, orang tua itu senang melihat anaknya sukses bukan karena adanya timbal balik. Bukan mungkin karena ada uang yang diberikan oleh anak kepada orang tua kembali, atau ada hadiah mobil atau rumah yang diberikan oleh anak kepada orang tua kembali. Boten. Tapi sisi kebahagiaan orang tua yang paling sangat bahagia itu karena dia telah berhasil mendidik. Itu adalah pemberian yang sangat besar, yang harganya tak ternilai, yang harganya melebihi daripada sekedar diberi uang, diberi mobil, dibeli rumah. Ya seneng ya, seneng dia ono wong tua ora seneng Pak dikei omah, dikei mobil, ya seneng Pak. Tapi titik kesenangan orang tua adalah ketika melihat anaknya itu telah berhasil dididik. Pon niku bahas sing jenenge dzurriyyah banyak. Intine namung setunggal adalah kita selaku orang tua yang calon orang tua laki-laki mempersiapkan diri dengan kesolihan, dengan kearifan. Yang nomor 2, mempersiapkan calon ibu bagi anak-anak kita. Begitu juga sebaliknya, bagi para perempuan harus menyiapkan seorang bapak yang baik untuk para anak-anaknya. Jangan memilih cuma kecantikan, jangan memilih karena cuma ketampanan, karena harta, apalagi jabatan. Tapi karena benar-benar mereka memiliki watak yang baik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga selanjutnya nanti memiliki anak-anak yang solih, dzurriyyah yang solih, solihah pula. Tapi tentu setelah melewati 2 proses, itu tetap benar-benar mendidik dan juga menjaga mereka. Kalaupun bolak-balik matur, pendidikan yang paling bagus adalah benar-benar pendidikan yang sifatnya tidak terlalu mengekang, tapi juga tidak terlalu membebaskan. Melano, kalau kula nggih Pak nggih, kalau kula pribadi, saya itu dari kecil itu bisa dibilang merupakan golongan anak yang strict parent. Kamu tahu strict parent? Strict parent, strict itu kekangan, parent itu orang tua. Saya itu mulai dari kecil alhamdulillah berada di bawah golongan napa bahasanya strict parent. Anak-anak yang benar-benar dikekang sama orang tuanya. Dalam kekangan orang tua itu satu sisi itu ya gak enak, sangat terbatasi. Tapi kalau dia ngenangen maneh, ikut jadi strict parent itu, kita jadi strict parent itu rumangsaku ya puenak. Kehidupan kita tidak terlalu bebas, orang ngawur. Ngoten lho. Pun nggih, dadi lek aku ngono sangat lebih setuju dengan yang namanya sistem strict parent. Orang tua harus benar-benar mengawasi kepada anaknya. Ya, anak itu jangan terlalu diberi ruang bebas. Anaknya dibatasi ya sih. Anaknya dibatasi loh, strict parent aja loh masih lek bahasane wong-wong itu masih sering backstreet. Tahu backstreet? Street itu permainan, back itu belakang. Jadi kalau backstreet itu sering bermain di belakang. Sering mencuri-curi kesempatan. Anak yang strict parent itu biasanya mereka sering melakukan yang namanya backstreet atau permainan di belakang. Tapi ya tetap mawon. Paling enak anak dijogo ngoten mawon dijogo. Tapi dari akan sistemnya orang tua itu kan memang beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi, karena memang saya dididiknya juga pakai strict parent, saya pribadi lebih suka dan lebih menyarankan agar benar-benar mendidik anak itu dengan strict parent. Bukannya kok apa-apa, arek lho dijuwogo dikekang banget iki lho, arek isih liar wae. Dan ya sing diculne.
Kadang ada yang ngomong ancen arek dikekang ae, akhirnya ya berontak ngono kuwi. Ya ora iso Pak ngomong koyo ngono. Ancen dasare bocah berontakan ngono kuwi. Ancen dasare bocahe berontakan. Pun, jadi gak ada ceritanya orang tua itu melakukan strict parent itu tujuannya untuk menyiksa atau apa, mboten. Hanya ingin lebih membatasi pola pergaulan, pola tingkah laku seorang anak agar lebih terbatas. Ben orang ngawur, karena pada hakikatnya orang yang terbatas itu di dalamnya banyak keselamatan. Pun, ngoten nggih. Ini urusan anak. Terakhir, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah merupakan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ai fil khair, menjadi pemimpin dalam kebaikan. Ini doa yang paling tinggi mana? Bahwa orang itu setelah menjadi beres dengan keluarganya, kalau kan pun sering matur ya, seorang laki-laki yang mampu benar-benar mendidik anak dan juga istrinya secara baik, pada hakikatnya dia tidak sedang cuma memperbaiki keluarganya saja, namun pada hakikatnya dia sedang memperbaiki peradaban kehidupan seluruh alam semesta. Karena kemajuan peradaban kehidupan ini berawal dari kemajuan pendidikan tiap-tiap keluarga. Bayangkan saja kalau tiap-tiap dari kita mampu berhasil mendidik dari keluarga kita masing-masing. Yang ada akan terbentuk sebuah peradaban yang sangat indah, yang sangat maju, yang sangat baik. Bon ya, ngeriki akan ngoten. Waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikanlah kami merupakan orang yang imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini malah diukur mana? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih bahwa doanya para ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya Allah, mereka berdoa agar dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doanya Al-Imam Syekh As-Sawi, beliau dawuh bahwa waja'alna lil muttaqina imama ay ij'alna hudatan yuqtada bina fi mawasimil khairat wa ta'at. Jadikanlah kami ini adalah public figur di dalam kebaikan. Napa? Menjadi public figure di dalam kebaikan. Jadi yang pertama kita harus punya keinginan agar kita menjadi public figure dalam kebaikan. Aku tak jadi wong sing terkenal lah, biar bisa menjadi public figure yang baik. Biar TikTok sama Instagram itu isinya enggak yang orang-orang yang kayak gitu-gitu aja, orang-orang yang enggak jelas gitu. Bahkan bukan hanya di kehidupan sosial media ya, di kehidupan nyata ngoten. Bi antusofia bawatinana min ghairika. Orang itu jadi pemimpin itu ya caranya dengan gambaran Allah Ta'ala menjadikan hati-hati kita ini menjadi bersih. Hatta yakuna haluna sababan fi hidayatil khalqi. Sehingga tingkah laku kita ini menjadi sebab tindakan mendapat hidayahnya orang-orang. Artinya bagaimana? Kita itu kalau mau menjadi public figure kebaikan, itu bukan hanya lewat omongan, tapi dengan perilaku. Mulane diingatikaken teng para ulama dawuhaken halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u min wa'di alfi rajulin fi rajulin. Rungokno ya. Halu rajulin. Tingkah laku, baiknya tingkah laku satu orang laki-laki. Fi alfi rajulin anfa'u, itu lebih berdampak di dalam 1000 orang laki-laki daripada min wa'di alfi rajulin fi rajulin, daripada tutur katanya 1000 orang laki-laki dalam satu orang laki-laki. Paham aja. Wonten tiang, ada orang punya tingkah laku yang baik, itu
itu lebih bermanfaat dan lebih memberikan dampak kepada 1.000 orang laki-laki daripada cuman tutur katanya 1.000 orang dalam satu orang. Kita lihatlah ini contoh-contoh yang gampang ya. Kita lihat kayak Gus Baha gitu ya. Salah seorang ulama ya, beliau sebenarnya ulama pitutur, tapi beliau nggak ada yang mengeluarkan pitutur. Awak dhewe iki rasane wis oleh pitutur akeh teko Gus Baha, ndelok tok ngono wis rasane oleh pitutur akeh. Bahwa beliau kehidupannya sederhana, orangnya santai, orang ribet-ribet. Anu ngono to, Pak. Namanya tarbiyah bil hal. Kita melihat Habib Umar, gimana beliau ibadahnya sampai segitunya. Mulanya kalau bahasanya itu ada istilah tarbiyah, itu ada istilah tarbiyah bin nadroh, Pak. Tarbiyah bin nadroh itu artinya ditarbiyah hanya dengan dilihat. Para ulama, para kiai, para masyayikh itu beliau-beliau memiliki kehebatan berupa tarbiyah bin nadroh. Tarbiyah tanpa mengucapkan satu kalimat pun, tanpa ada omongan apapun. Tapi cukup dilihat saja, itu sudah menjadi orang yang baik. Mulane dawe ulama-ulama biyen niku beliau-beliau niku ngendikaaken ngeten. Anak-anakmu iku gawon sowan nang kiai. Gawon nang kiai, sungkem nang kiai. Gak usah ya cara bahasane kadek njaluk donga lho wis masyaallah pisan. Krana para yai niku punya tarbiyah bin nadroh. Hanya dengan melihat beliau-beliau itu sudah tarbiyahnya sudah masuk melerung ke dalam hati. Pon niki waj'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah kami ini ya Allah merupakan orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh temenan. Tapi iki apa temenan? Ya sekali lagi ini hanya bagi orang-orang yang sifatnya benar-benar sudah sangat tinggi makomnya. Tapi tetap ndonga Pak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masih ora patek pantes cara bahasa sareng ngono lah Pak. Awak dhewe kan ora patek pantes. Awak dhewe kan ora patek pantes lek ndonga waj'alna lil muttaqina imama ya ora patek pantes. Awak dhewe dikatakan al muttaqin, orang-orang yang benar bertakwa sik rada abot katene dadi imaman lil muttaqin, tambah abotin ndak umum. Tapi ora apa-apa jenenge ndonga ora apa-apa. Untuk barang mustahil Sing haram lek ndonga kelawan barang sing mustahil. Masyaallah waj'alna lil muttaqina imama. Ini bentuk daripada tingkatan paling tinggi dari sifat-sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya Allah. Artinya bagaimana kita itu menjadi orang yang memiliki, kalau sudah berhasil memiliki pribadi yang baik, jangan lantas kita itu berhenti kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Kita ajarkan kebaikan itu kepada pertama keluarga kita, istri kita, anak kita, dan tidak hanya berhenti pada lingkup keluarga, tapi waja'alna lil muttaqina imama. Kita ajarkan kebaikan itu kepada seluruh orang, siapapun yang kita temui, dengan cara yang baik, kalau perlu dengan cara yang sifatnya tidak menggurui. Bisa mengajarkan kebaikan tanpa menggurui. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, pakai lisanul hal, bukan pakai lisanul maqal. Cara teng mriki bahasane wa halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u min wa'di alfi rajulin fi rajulin. Pun teng mriki dingdikaken ngoten. Mulane kelas para yai, kelas para gawagis, kelas para masyayikh iku ya beda-beda. Nek cara biyen teng mriki niki biyen wonten salah setunggale Kiai Indra Semua isami. Pondok-pondok wis padha mawon, pondok-pondok kiai-kiai niku ana sing sifate iku memang
Sing mondok teng mriki akeh-akeh Gus. Akeh-akeh nang omahe di pondok dhewe-dhewe. Namanya pondok-pondok yang induk. Memang benar-benar sifatnya pondok yang sifatnya lil muttaqina imamah. Orang yang mondok di situ merupakan orang-orang yang memang di rumahnya sudah punya pondok. Wa ja'alna lil muttaqina imamah salah satu. Artinya seperti itu. Pun nggih, nah, itu keterangan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama yang mungkin sangat masih terbatas, masih banyak yang belum terbahas. Pun benjing ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasanat mustaqarra wa muqama. Surat Al-Furqan ayat 75. Peningis menjing mawon ilahuna wallahu alam bissawab.